Mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam belajar fisika. Berikut ini ciri-ciri seorang siswa yang mengalami kesulitan belajar kecuali tidak mewujudkan tugas-tugas perkembangan yang seharusnya. Oke, ini ya. Dalam batas waktu yang ditentukan siswa tidak menguasai materi. Iya. Tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat bagi pembelajaran berikutnya. Iya. Siswa tidak dapat mencapai prestasi sesuai dengan tingkat intelijensinya. Iya. Tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini masalah ini adalah masalah kedisiplinan, bukan masalah kesulitan belajar ya. Jadi jawaban 41 itu yang E. 43. Seorang guru fisika hendak memperbaiki proses pembelajaran di kelas dengan mengidentifikasi kesulitan siswa menerima pelajaran. Tindakan berikut yang tidak perlu dilakukan oleh guru adalah refleksi ya. Memulai pelajaran dari yang sudah diketahui siswa. Ini bagus, ini masih bagus lah. Mencari tahu sebanyak mungkin tentang kebiasaan belajar siswa. Ini bagus. Menggunakan media yang dikenali siswa, bagus. Menurunkan standar pencapaian kompetensi. Nah, ini yang nggak boleh ya. Jadi standar pencapaian kompetensi itu hal yang nggak boleh. Kita tuh sudah dikasih standar sekian gitu. Paling nggak siswa itu mencapai sekian, nggak boleh kita turunkan. Atau kita lihat yang mengingat kelemahan pembelajaran sebelumnya. Oh, ini bagus, ini reflektif ini. Jadi ternyata jawabannya yang D. Jadi kalau kompetensi dasar, tapi kalau CP-nya capaian pembelajaran sudah kayak gitu, itu nggak boleh kita turunkan lagi. Itu sudah paling minim itu ya, kompetensi minim. Jadi itu sudah harus di situ. Oke, kita lanjut 44, menginterpretasi makna fisis. Oke, ini enggak. Ini hukum Newton. Mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam belajar fisika. Yang tidak sesuai, kenapa ini soalnya kok tidak semua ini? Mengamati interaksi siswa saat berdiskusi. Oh, boleh lah. Menanyakan waktu dan kebiasaan belajar di rumah. Masih lumayan. Oke, masih lumayan. Ini kita kasih tanda apa ya? Minus kita mungkin ya. Pemberian tugas-tugas dan latihan tambahan. Ini ada upaya mengidentifikasi kesulitan belajar. Oke, ini kita dulu ya, kita save dulu. Mengamati perilaku siswa di kelas. Oh, ini identifikasi. Melihat hasil ulangan para siswa. Ini masih identifikasi. Oke, untuk mengidentifikasi kesulitan belajar, berarti yang paling tidak cocok tentu yang antara B dan C. Kebiasaan belajar, ini masih ada hubungannya ya dengan kesulitan belajarnya. Kalau kita B ini kan kayak gini misalkan, anak ini latihan belajarnya hanya setengah jam, terus hanya baca, nggak latihan soal gitu. Ini masih upaya mengidentifikasi lah. Jadi yang paling jelek dari ini adalah yang C lah. 46. Seorang guru fisika hendak memperbaiki proses pembelajaran melalui PTK. Kegiatan berikut perlu dilakukan oleh seorang guru pada tahap awal PTK, kecuali PTK penelitian tindakan kelas. Observasi kelas secara seksama untuk memahami dinamika kelas. Bagus. Mengumpulkan informasi tentang berbagai bagus. Ini yang kecuali ya. Menentukan fokus masalah, ini juga bagus. Mengumpulkan hasil penelitian tentang upaya guru dalam peningkatan pembelajaran. Oke, ini kita save. Menentukan indikator pencapaian bila akan dilakukan tindakan, ini juga kita save. Memperbaiki proses tahap awal antara D dan E. Oke, tahap awal menentukan indikator. Yang mana kira-kira ini Bapak Ibu? Oke, saya coba lihat lagi ya ini.
Oke. D ini masih relevan Bapak Ibu. Jadi mungkin dengan D ini kita bisa tahu cerita-cerita tentang kesulitan mengajar di tempat lain dan solusinya apa. Ini masih relevan ya. Masih relevan. Menurut saya yang E yang paling nggak relevan. Karena apa? Di sini sudah tiba-tiba menentukan indikator pencapaian. Gimana ya ngomongnya ya? Kurang tepatnya itu ini bukan langkah awal gitu. Langkah awal itu tentu identifikasi masalah dulu dan kira-kira langkah apa yang cocok. Kita cari referensi dan masalah apa yang ada di kelas. Yang terlalu jauh dari hal seperti itu yang hanya yang E. Oke gitu ya. Kita lanjut di 47 menganalisis rangkaian. Oke, kita save dulu. Makna fisis kita save. Oke, teori belajar lagi nih. Pembelajaran medan listrik. Oke, E ini ya. E tentang E. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru. Oke, konstruktivistik lagi. Menjelaskan nggak boleh. Menanyakan pengalaman siswa. Oke, ini menanyakan ya, menanyakan boleh. Menjelaskan nggak boleh. Mendemonstrasikan, nggak. Menayangkan simulasi, nggak. Oke, jadi untuk konstruktivistik itu mungkin sudah pernah saya jelaskan juga. Yang paling cocok adalah di awal itu identifikasi seberapa sih kemampuan siswa dalam medan listrik. Ya tentu kita harus bertanya terkait konsep-konsep dasar yang mendasari medan listrik. Nah, oke. Paling pas untuk menanyakan gambaran pengetahuan siswa itu yang B. Menanyakan pengalaman siswa terkait interaksi muatan listrik. Nanti bisa kita pancing lagi. Apa sih nak muatan listrik gitu? Jadi coba demonstrasikan. Kemudian gimana sih kejadian sehari-harinya? Kita pancing terus sehingga mereka sendiri secara tidak sadar membentuk konstruk pengetahuan mereka. Oke, yang B. Menentukan pendekatan strategi metode teknik pembelajaran mendidik secara kreatif. Oke. Yang sangat memahami cara kerja ilmu fisika akan mengupayakan pembelajaran fisika yang nggak menyenangkan tambahan. Latihan banyak ragam, nggak. Ya sebenarnya mungkin di kenyataan B ini benar gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita mau UTBK ya kasih soal. Tapi kalau di soal itu bukan hal yang baik. Katanya sih kalau orang itu paham konsep soal apapun bisa. Meskipun kenyataannya nggak seperti itu. Memperhatikan proses pemerolehan pengetahuan oleh siswa. Oke, ini masih masuk. Memberi penjelasan yang komprehensif sehingga tidak ada pertanyaan dari siswa. Oh, sebenarnya ini bagus, cuma belakangnya ini tidak ada pertanyaan, ini yang bikin jelek. Oke, false. Memberi materi yang lebih sulit dari tuntutan minimal, ini juga nggak bagus ya. Oke, yang C. Oke, sudah nomor 50, kita akan sudahi dulu, kemudian kita lanjut di part berapa ini ya, part 4 atau part 5 nanti ya. Oke, semoga semuanya lulus. Yang pretest ya semoga lulus pretest, yang mau UP segera lulus UP gitu ya. Semoga membantu.